Hai, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Giana Patricia Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah minat kelas 11, yakni respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yuk disimak penjelasannya. Kolonialisme dan imperialisme merupakan suatu usaha untuk menguasai bangsa lain secara eksploitatif pada aspek-aspek kehidupannya. Aspek-aspek tersebut antara lain ekonomi politik, sosial budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Maka berikut adalah penjelasan mengenai respon bangsa Indonesia di setiap aspek-aspek kehidupan pada masa penjajahan atau kolonialisme. Yang pertama adalah aspek ekonomi dan politik. Pasar monopoli dan politik adu domba memicu adanya suatu perlawanan dari rakyat Indonesia. Berikut adalah contoh perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis. Terdiri dari perlawanan Kesultanan Ternate, Demak, dan juga Aceh. Perlawanan Kesultanan Ternate dan Demak memiliki pola yang hampir sama, yakni monopoli perdagangan. Tetapi Portugis akhirnya berhasil disingkirkan untuk Kesultanan Ternate tahun 1975 dan untuk Kesultanan Demak tahun 1527. Aceh sendiri menghadapi Portugis pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah. Meskipun Portugis tidak berhasil diusir, tetapi perlawanan terhadap penjajah terus berlangsung hingga masa penjajahan VOC. Pada saat VOC menguasai Hindia Belanda, terjadi perlawanan di Mataram, di Goa, dan juga di Banten. VOC diserang Kesultanan Mataram sebanyak 2 kali. Namun, Kesultanan Mataram tidak dapat menang karena kurangnya persediaan makanan, persenjataan, dan adanya wabah penyakit. Sementara itu, di Kesultanan Goa terjadi perang selama 3 hari yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Yang terakhir di Kesultanan Banten terjadi persaingan dagang antara Kerajaan Banten dengan VOC dan juga gangguan politik akibat adanya VOC. Perlawanan yang terakhir adalah terhadap pemerintahan Belanda yang terdiri atas perlawanan rakyat Maluku, Palembang, dan juga Sumatera Utara. Rakyat Maluku menolak pemerintahan Belanda karena adanya paksaan monopoli pasar. Rakyat Palembang tidak ingin letak strategisnya dikuasai oleh Belanda. Rakyat Tapanuli juga menolak penguasaan Belanda. Terdapat 2 gerakan dalam aspek sosial budaya. Yang pertama adalah di atas tanah partikelir. Ini berarti tanah swasta atau partikelir dikuasai oleh pihak Belanda. Belanda memaksa pemilik tanah untuk menyerahkan hasil panennya. Yang kedua adalah gerakan mesianisme yang mengharapkan pahlawan untuk menyelamatkan mereka dari belenggu konflik dan juga ketidakadilan. Dalam aspek seni dan sastra terdapat 3 karya yang menginspirasi pemuda. Yang pertama, Max Havelaar yang dibuat oleh seorang Belanda yang peduli terhadap pribumi. Novel ini menginspirasi pemuda untuk semangat memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua adalah Surat Kabar Mas Marco yang menyuarakan pentingnya kesadaran politik pada kaum pemuda pribumi. Yang terakhir adalah novel Manusia Bebas yang menceritakan pendirian sekolah yang tidak diperbolehkan oleh Hindia Belanda tetapi tetap didirikan untuk memajukan kepentingan pendidikan bangsa Indonesia. Respon bangsa Indonesia dalam aspek pendidikan lebih mengarah kepada pendirian sekolah-sekolah pribumi. Yang pertama adalah Indische Nederlands School Kayu Tanam yang menanamkan pentingnya pendidikan demi menumbuhkan nasionalisme dengan visinya Head, Heart, and Hand. Yang kedua adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Organisasi ini bergerak dengan menerapkan 3 konsep pembelajarannya. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtuludo yang berarti guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan. Lalu, Ing Madya Mangunkarsa yang berarti guru harus mampu memberikan motivasi terhadap siswanya.
Yang terakhir, Tutwuri Handayani yang berarti guru harus mampu membimbing muridnya untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Banyaknya respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme membawa kita pada satu kesimpulan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah menerima pelaksanaan kolonialisme dan imperialisme karena sangat merugikan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.